Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Perbandingan Hukum mengenai Financial Teknologi pada negara Indonesia dan Singapura. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Hayati, yang kedua ada Farah Parawita Salihah, yang ketiga Muhammad Fatur Hawari, yang keempat Muhammad Maulana Al-Qadri, dan saya sendiri Titania Kristina. Yang melatar belakangi dari permasalahan kami adalah startup di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Klasifikasi utama mencakup e-commerce dan financial technology atau fintech, yang mana e-commerce sebagai platform transaksi, sedangkan fintech memperlancar proses jual beli. Menurut Bank Indonesia, fintech adalah gabungan layanan keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis. Inovasi fintech mempermudah pembayaran dan transaksi jarak jauh dan fokus pada pembayaran digital untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan. Di Indonesia sendiri, terdapat lembaga yang memiliki wewenang otoritas atas jasa keuangan di negara Indonesia, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Peran OJK terlibat dalam pengawasan lembaga jasa keuangan termasuk fintech. Singapura memiliki lembaga bernama Monetary Authority of Singapore atau MAS yang bertindak sebagai bank sentral dan otoritas jasa keuangan di negara tersebut. Singapura dipilih sebagai subjek perbandingan hukum karena merupakan negara tetangga dengan kemajuan signifikan di industri keuangan khususnya fintech. Peraturan finansial teknologi di Indonesia sendiri itu diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena salah satu tugas dari OJK adalah melakukan pengawasan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK juga berperan dalam pengembangan bisnis finansial teknologi karena OJK merupakan lembaga negara independen yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan suatu peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.2/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Hal ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan inovasi keuangan digital secara bertanggung jawab. Ruang lingkup bisnis fintech dalam POJK ini dibagi menjadi 8 jenis sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3, yaitu antara lain A. Penyelesaian transaksi, B. Penghimpunan modal, C. Pengelolaan investasi, D. Penghimpunan dan penyaluran dana, E. Perasuransian, F. Pendungukan pasar, G. Pendukung keuangan digital lainnya, dan atau H. Aktivitas jasa keuangan lainnya. Nah, selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, ternyata pengaturan tentang finansial teknologi juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2017, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Ruang lingkup penyelenggaraan teknologi finansial ini dikategorikan ke dalam 5 kategori, yaitu A. Sistem pembayaran atau digital payment, B. Pendukung pasar atau market support, C. Manajemen investasi dan manajemen risiko, D. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, dan E. Jasa finansial lainnya. Baik, selanjutnya menuju peraturan finansial teknologi di Singapura. Jadi layaknya Indonesia, Singapura itu juga memiliki sebuah lembaga khusus yang mengawasi jalannya kegiatan keuangan di negara mereka. Misalnya di Indonesia kita punya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di Singapura mereka mempunyai Monetary Authority of Singapore atau yang biasa disingkat dengan MAS. Perbedaannya adalah ketika OJK membuat peraturan mengenai financial teknologi, nah di Singapura baik MAS maupun pemerintah Singapura mereka tidak membuat peraturan khusus mengenai hal tersebut. Alih-alih mereka membuat sebuah peraturan yang mencakup seluruh kegiatan keuangan di Singapura, lalu memasukkan financial teknologi ke dalamnya.
Atau misalnya untuk mengenai proteksi finansial teknologi, mereka menggunakan undang-undang yang sudah ada atau membuat undang-undang baru yang juga melindungi seluruh kegiatan keuangan, lalu menggunakan undang-undang tersebut alih-alih membuat suatu peraturan khusus. Nah, undang-undang tersebut itu terdapat 10, yaitu yang pertama ada Payment Service Act, yang kedua ada Securities and Futures Act, yang ketiga ada Financial Advisor Act, yang keempat ada Banking Act, yang kelima ada Insurance Act, yang keenam ada Money Lenders Act, yang ketujuh ada Companies Act, yang kedelapan ada Currency Act, yang kesembilan ada Commodity Trading Act, lalu yang terakhir ada Financial Service and Market Act. Nah, menurut kelompok kami, terdapat dua peraturan yang menonjol dari peraturan-peraturan yang kami sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada Payment Service Act. Jadi Payment Service Act ini mereka mengatur dua hal, yaitu lisensi dalam layanan pembayaran, lalu yang kedua struktur dari sebuah sistem pembayaran tertentu. Jadi pada intinya undang-undang ini mengharuskan para jasa penyedia layanan pembayaran untuk mendaftarkan lisensi agar mereka dapat dianggap legal di Singapura. Nah, tetapi undang-undang ini tidak mengatur khusus mengenai financial teknologi saja, tetapi terdapat 7 badan yang mereka atur, yaitu yang pertama ada account issuance atau pembukaan akun, yang kedua ada domestic money transfer atau transfer uang domestik, yang ketiga ada cross border money transfer atau transfer uang lintas negara, lalu yang keempat ada merchant acquisition, yang kelima ada electronic money atau e-money issuance, lalu yang keenam ada digital payment token, lalu yang terakhir ada money changing atau penukaran uang. Nah, lalu yang kedua peraturan yang kami anggap menonjol itu adalah Financial Service and Market Act yang baru dibuat pada tahun 2022 oleh negara Singapura. Jadi pada peraturan ini, Singapura mewajibkan para penyedia layanan keuangan untuk menerapkan anti-money laundering and countering the financing of terrorism atau yang disingkat sebagai AML garis miring CFT. Jadi aturan ini secara garis besar itu berisi 1. Assess and mitigate the risk of money laundering atau ML and terrorist financing atau TF. Lalu yang kedua, conduct customer due diligence and know your consumer. Lalu yang ketiga ada conduct enhanced customer due diligence when necessary. Lalu yang keempat ada conduct regular account reviews. Lalu yang terakhir ada monitor and report any suspicion transaction. Nah, mengenai perbandingan hukum finansial teknologi Singapura dan Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Fintech di Indonesia sendiri mulai baru-baru ini populer dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing jenis fintech memiliki manfaat dan potensi resiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, resiko yang mungkin muncul dari perusahaan fintech adalah resiko penipuan, resiko keamanan data, dan resiko ketidakpastian pasar. OJK di Indonesia tidak memuat sanksi denda maupun pidana, sehingga resiko ini lebih tinggi terjadi di Indonesia. Sedangkan di Singapura, walaupun memiliki peraturan yang terpisah, negara tersebut memiliki sanksi denda apabila penyedia jasa layanan fintech terbukti melanggar peraturan. Misalnya apabila terdapat layanan yang melanggar peraturan PDDA. Indonesia sendiri sebagai negara civil law menggunakan proses penegakan hukum yang berdasar kepada kodifikasi sebagaimana terkait masalah fintech yang saat ini menggunakan UU ITE dan peraturan OJK. Singapura sebagai negara common law tidak mempunyai kodifikasi peraturan mengenai fintech. Lalu dalam pengawasannya, Indonesia diawasi oleh OJK yang dalam menjalankan tugasnya membentuk beberapa regulasi tersendiri yang menargetkan industri fintech. Sedangkan Singapura melalui MAS menggunakan sistem regulatory sandbox di mana industri fintech diberikan ruang untuk terus berkembang di bawah pengawasan oleh MAS. Singapura sendiri berada di garis depan ledakan fintech yang mendominasi pasar fintech di kawasan ini selama beberapa tahun. Tantangan bagi regulator tetap menemukan keseimbangan yang tepat antara dorongan dari teknologi yang muncul dan kebutuhan untuk mengaturnya dengan benar. Hal inilah yang kiranya sebagai situasi urgensi hukum fintech. Terima kasih. Di Indonesia terdapat peran dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan lembaga jasa keuangan termasuk fintech. OJK sendiri selama ini hanya memberikan pengawasan terhadap pengembangan fintech dalam artian mengawasi perkembangannya saja tanpa membuat aturan yang mengikat.
Di Singapura juga memiliki lembaga bernama Monetary Authority of Singapore atau MIS yang bertindak sebagai bank sentral dan otoritas keuangan di negara tersebut. Dalam perbandingan regulasi dan pengawasan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait bidang industri apapun, berbeda dengan Indonesia yang memiliki peraturan sendiri mengenai regulasi finansial teknologi. Singapura justru memilih untuk membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan kegiatan finansial teknologi. Misalnya, alih-alih membuat peraturan khusus, Singapura membentuk peraturan mengenai kegiatan keuangan dan mencakup kegiatan finansial teknologi di dalamnya. Risiko yang mungkin muncul dari perusahaan fintech di Indonesia adalah pertama, risiko penipuan, risiko keamanan data, risiko ketidakpastian pasar. Sedangkan di Singapura memiliki sumber modal yang berlimpah seperti ahli-ahli bidang manajemen keuangan pada finansial industri dan dukungan dari pemerintah bagi perkembangan fintech membuat Singapura menjadi tepat untuk memulai bisnis startup. Perbandingan antara ekonomi Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pertumbuhan sektor ekonomi, investasi asing, infrastruktur, dan tantangan yang dihadapi. Sementara Singapura memiliki keunggulan dalam kestabilan ekonomi dan infrastruktur canggih, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kedua negara perlu terus bekerja sama dalam meningkatkan kerjasama regional, memperbaiki regulasi bisnis, dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di negara Indonesia yang menganut civil law menggunakan proses penegakan hukum yang berdasar pada kodifikasi sebagaimana terkait dalam masalah fintech yang saat ini masih menggunakan undang-undang ITE. Singapura sebagai negara common law tidak mempunyai kodifikasi peraturan mengenai fintech. Dalam pengawasan Indonesia diawasi oleh OJK yang dalam menjalankan tugasnya membentuk beberapa regulasi tersendiri yang menargetkan industri fintech. Singapura melalui MIS menggunakan sistem regulatory sandbox di mana industri fintech diberikan ruang untuk terus berkembang di bawah pengawasan langsung oleh MIS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.